Entah itu mungkin Pak Basuki, atau mungkin Pak Toto, atau mungkin bisa jadi Mas Har, atau Mas Ali, atau Bang Roli, mangga kerso. Atau mungkin Babe mau langsung ya maju ke depan untuk memimpin, monggo kerso. Karena apa? Eman. Istilahnya eman-eman kalau apa yang kita mulai ini tidak diselesaikan sampai akhir. Jangan sampai hanya gara-gara satu orang akhirnya menggagalkan apa yang sudah kita coba istiqomahkan. Ini satu orangnya ini yang bikin kacau. Entah siapa orangnya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada bahasan kita. Masih tetap dalam pembahasan kitab Khashaisul Ummah Al-Muhammadiyah atau keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada poin yang keempat pada malam hari ini. Ya, kita flashback terlebih dahulu sementara dari awal, yaitu bahwasanya Allah mengangkat, Allah menghapus, Allah membuang segala hal yang memberatkan untuk umat Nabi Muhammad sebagaimana telah diberikan kepada umat sebelumnya. Umat sebelumnya diberikan beban yang kemungkinan besar umat sebelumnya ini tidak kuat untuk memikulnya. Nah, tapi mau tidak mau harus dipikul, mau tidak mau harus dikerjakan. Alhamdulillah, kasih sayang Allah kepada nabinya, kasih sayang Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allah memberikan sedikit, bisa dikatakan, tidak hanya sedikit, memberikan banyak keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW berupa diangkatnya kewajiban-kewajiban, diangkatnya beban-beban, diangkatnya keharusan yang hal tersebut sangat membebankan dan sulit untuk dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kasus di mana tempat najis itu tidak cukup untuk dibersihkan dengan air, tapi sesuatu yang terkena najis harus dipotong dan harus digunting. Itu yang terjadi di umat sebelum umat Islam pada zaman ini, atau sebelum umat Islam zamannya atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu berlaku di kaum Yahudi, di mana ketika sesuatu atau suatu barang atau suatu pakaian atau tempat terkena najis, maka tidak cukup untuk dihapus dengan air, tidak cukup disucikan dengan air, tapi harus wajib hukumnya tempat yang terkena najis tersebut digunting dan dibuang. Itu kesulitan pertama, tapi alhamdulillah kita di umat Nabi Muhammad ya mendapatkan keringanan, cukup dengan dibasuh dan disucikan dengan air saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keistimewaan juga, atau ada beban, bukan keistimewaan, ada beban juga yang diberikan Allah kepada umat sebelumnya, yaitu tidak diperbolehkannya diam bersama dalam satu rumah dengan wanita yang udzur, dengan keluarganya yang lagi udzur, baik itu anaknya, baik itu istrinya, atau bisa jadi itu ibunya. Jadi tidak diperbolehkan makan satu meja, tidak boleh juga tidur satu ranjang, atau bahkan nginep di satu rumah. Jadi saat seseorang atau seorang wanita yang lagi udzur dari umat sebelumnya ini mengalami masa-masa haid, masa-masa haid, maka dia tidak diperbolehkan tidur di rumah yang sama dengan keluarga yang lainnya, atau bisa dikatakan dia diasingkan. Nah, alhamdulillah di umat Nabi Muhammad hal tersebut dihapus dan diganti yang lebih baik. Nah, diganti lebih baik bagaimana? Boleh makan bersama, boleh makan satu piring monggo, tidur satu ranjang monggo, atau bahkan maaf mandi satu bak mandi silakan. Belum pernah gitu. Padahal itu dicontohkan sama Rasulullah. Hanya saja syaratnya ketika mandi bersama tidak diperbolehkan saling melihat auratnya. Yang tidak boleh melihat auratnya saja. Kalau saling sentuhan punggung, Ustaz, monggo. Nah, ini sebagai salah satu bentuk kemesraan antara, keharmonisan antara suami istri dalam satu rumah tangga. Yang belum nyoba nanti face to face dengan saya, tanya caranya seperti apa, praktekkan langsung besok. Jangan besok siang tapi bahaya.
Ini sunnah ini. Cuma kadang orang agak merasa, aduh, gimana gitu. Ya, karena tidak terbiasa dengan budaya tersebut, ya. Budaya tersebut tidak terbiasa di kalangan kita, akhirnya menganggap hal tersebut agak aneh. Tidak masalah, karena masih banyak sunnah-sunnah Rasul yang lain yang bisa kita kerjakan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah mewajibkan kisos, yaitu hukuman yang sama persis diberikan kepada orang yang melakukan tindak pelanggaran, baik itu pembunuhan ataupun penganiayaan. Jadi kalau dipukul mukanya sampai patah giginya, sampai patah giginya, maka yang berlaku harus orang tersebut diberikan hukuman. Gimana caranya? Gigi yang patah itu didapati oleh orang yang memukul juga. Nah, bagaimana caranya? Apa dipukul juga? Tidak bisa, karena ukuran memukul kecepatannya harus sama semua. Nah, itu tidak bisa diperkirakan. Terus bagaimana solusinya? Yang dipukul giginya patah, tinggal separuh, anggap gigi serinya patah. Terus bagaimana yang memukul agar bisa mendapatkan hukuman setimpal? Dikikir, semerap dikikir nih. Nah, kenapa istilahnya? Ya, begitulah. Ya, alhasil pokoknya giginya sampai harus tinggal separuh juga, ukurannya sama dengan orang yang dipukul. Niku. Itu istilah kisos dalam bentuk penganiayaan. Tapi bagi dalam bentuk pembunuhan, maka tidak ada yang lain kecuali dia harus dibunuh. Alhamdulillah di umat Nabi Muhammad diperbolehkan adanya denda. Jadi kalau ada keluarga yang terbunuh, keluarga korban itu memaafkan, maka bagi pelakunya dia tidak mendapatkan hukuman bunuh juga, tapi mendapatkan denda. Napa dendanya? Dendanya dia membayar kepada keluarga korban sejumlah nominal 100 ekor unta. Kalau unta sekarang harganya 40 juta, maka pelaku harus membayar ke korban sejumlah 4 miliar. Jadi itu harga nyawa seorang muslim. Seperti itu. Alhamdulillah sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke yang 4. Poin nomor 4. Apa kesulitan yang pernah diberikan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad? Yaitu yang nomor 4 adalah qatlun nafsi bit-taubah. Qatlun nafsi bit-taubah. Artinya cara bertaubat di umat sebelumnya yaitu dengan membunuh diri mereka sendiri. Nah, jadi tidak ada istilah taubatan nasuha, cukup dengan duduk di masjid, istighfar yang banyak, sholat taubat, mengakui kesalahan, menyesal, tidak cukup di umat sebelumnya. Kalau itu termasuk dosa besar, maka hukumannya hanya satu, yaitu apa? Orang yang suci, dalam artian suci ini berarti tidak melakukan dosa, tidak ikut melakukan dosa, itu punya kewajiban membunuh mereka yang melakukan dosa. Contoh, saya melakukan dosa besar. Nah, Babe ternyata nggak melakukan, waktu itu tidak ikut-ikut saya. Beliau tidak melakukan, tidak ikut melakukan dosa juga. Nah, cara taubat yang harus dilakukan, cara taubatnya saya datang ke Babe, tolong minta tolong bunuh saya. Kenapa? Karena saya mau taubat. Itu cara satu-satunya di umat sebelum umat Nabi Muhammad. Dan itu sering dipraktekkan dikala umat Yahudi, kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani, mereka melakukan kesalahan fatal atau termasuk dosa besar. Nah, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran bahwa ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina menghadap Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari, ternyata umatnya di belakang malah menyembah patung sapi emas. Patung sapi emas malah menyembah itu. Nah, akhirnya ketika Nabi Musa turun, kaget Nabi Musa, akhirnya dipilihlah siapa orang yang menyembah patung tersebut dan dipisah. Ketika sudah dipisah oleh Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana cara taubat mereka?" Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, orang yang tidak ikut menyembah pada patung sapi tadi, membunuh mereka yang menyembah patung tersebut. Itu cara taubatnya. Alhamdulillah, di umat Nabi Muhammad cara taubat tersebut sudah tidak lagi berlaku. Cara taubatnya bagaimana? Cukup dengan mengakui kesalahan pada Allah, bukan ke orang lain ya. Mengakui kesalahannya bukan ke orang lain,
tapi mengakuinya kepada Allah. Jenengan duduk, ndak harus di masjid, jangan bisa di rumahnya, duduk di satu tempat yang khusus, jenengan minta ke Allah, mengakui, ya Allah, saya tadi malam melakukan ini dan ini, ya Allah. Saya tahu saya salah, ya Allah. Saya berdosa, ya Allah. Saya minta maaf. Saya minta ampunan-Mu. Aku beristighfar padamu, ya Allah. Saya menyesal, tidak akan saya ulangi lagi. Niatan kuat, maka Allah akan mengampuninya sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah sendiri di dalam ayat suci Al-Quran. Itu tata cara taubat di umat Nabi Muhammad. Nah, ini ada satu kisah Bapak Ibu sekalian. Ada yang pernah bertanya ke saya, "Tat, orang kalau melakukan kalau melakukan zina, muhson, yang laki-laki itu sudah beristri, yang perempuan sudah bersuami, dia melakukan zina. Nah, ini kan hukumnya rajam kalau di syariat Islam." Iya, saya jawab, iya benar. Itu gimana itu, Ustaz? Kok bisa berlaku hukum rajam? Bukankah itu terlalu kejam? Saya waktu itu langsung menjawab dengan satu pertanyaan balik. Kamu tahu syarat-syaratnya hukuman rajam itu bisa diperlakukan? Tahu syaratnya apa saja? Dia mengatakan, iya, enggak. Oke, saya kasih tahu. Hukum rajam itu hanya bisa berlaku ketika ada saksi 4 orang. Harus 4 orang. Kurang dari itu yang bersaksi yang dihukum. Nih, kurang 4 orang, maka yang bersaksi, kalau cuma 3 orang seumpama datang ke hakim, ya hakim, si fulan berzina. Mana orangnya? Berapa orang kalian? 3 orang. 3 orang ini yang dicambuk 80 kali. Oke. Jadi tidak sembarangan rajam ini. Itu pertama, 4 saksi. Kedua, syaratnya nopo? 4 orang ini harus melihat dengan jelas, masuknya kemaluan laki-laki tadi ke perempuan. Jelas, bukan dengan alat, tidak dengan dibatasi atau dihalangi dengan satu apapun. Ada kaca di depan, tidak bisa. Harus jelas. Maka maknanya ketika menjadi saksi tersebut berarti seakan-akan mereka berempat nonton di sampingnya orang yang lagi. Jadi nggak kira-kira? Pasti nggak jadi berzina kan? 4 orang duduk di sampingnya lagi nonton begini. Nah, ketika jelas masuk, ini zina ini, ayo lapor. Jadi nggak kira-kira 2 orang tadi? Nggak bakal jadi kan? Seperti itulah. Itu syarat kedua untuk pelaku, untuk menjadi saksi agar bisa dilakukan hukum rajam tadi. 4 saksi ngelihat secara jelas. Kalau menggunakan kamera, sekarang kan sudah canggih, tidak diterima. Ijma ulama keseluruhan, semua ulama tidak menerima bukti dari alat, baik itu kamera, video maksudnya, baik itu foto, baik itu lain halnya. Semua tidak ada yang diterima. Berarti berat nih pelaksanaannya. Loh, itu kan pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada 2 sahabat yang dirajam. Ya, di hadis disebutkan ada seorang sahabat Sayyidina Ma'is, itu beliau dirajam oleh Rasulullah, tapi bukan dengan adanya saksi. Rasulullah tidak melihat langsung, tidak ada sahabat yang melihat langsung. Lah, kok dirajam? Orangnya ngaku. Nih. Jadi kalau ngaku bisa dirajam, bisa. Hukum itu bisa diterapkan kalau orangnya ngaku. Jadi orangnya ini, sahabat Ma'is ini, Sayyidina Ma'is ini datang ke Rasulullah mengaku, ya Rasulullah, saya tadi malam berzina ya Rasulullah. Itu pun sama Rasulullah masih di apa? Istilahnya seakan-akan masih di ini. Kayak nggak percaya Rasulullah nih. Masih ditanyakan, lah ya Ma'is, mungkin kamu hanya sekedar nyentuh. Enggak ya Rasulullah, saya berzina. Lah paling mungkin hanya ya sekedar pegang-pegangan aja. Enggak ya Rasulullah, sampai 3 kali Sayyidina Ma'is mengakui kesalahannya bahwa benar-benar berzina. Barulah setelah itu oleh Rasulullah beliau dirajam. Karena pengakuan. Itu pun masih dialihkan sama Rasulullah. Paling kamu cuma begini. Masih ngaku Sayyidina Ma'is. Seperti itu.
Itu yang pertama, lagi-lagi yang namanya Sayyidina Ma'is. Ada seorang fulana perempuan juga di zaman Rasulullah yang melakukan itu, disebutkan juga di dalam hadis. Kasusnya sama, mengakui. Jadi kalau menggunakan bahasa saksi harus dengan syarat yang berat. 4 orang, tidak boleh kurang, dan harus melihat tanpa adanya pembatas di depannya. Kaca pun tidak bisa diterima persaksiannya. Kalau 4 orang ini menyaksikan, lapor ke hakim, ternyata ngelihatnya dari kamera CCTV, jelas memang di kamera CCTV orangnya siapa, yang perempuan siapa, yang laki-laki siapa. Tapi 4 orang ini menyalahi aturan, dan yang dihukum bukan yang berzina tapi yang bersaksi. Mereka satu persatu dicambuk 80 kali. Saya katakan begitu, saya jawab begitu. Jadi gak sembarangan orang dirajam itu. Hukum Islam ini berat. Maknanya berat apa? Sebelum dilakukan hukum harus diteliti benar-benar. Ini kejadian benar apa enggak? Harus benar-benar. Saksinya pun tidak tanggung-tanggung. Kalau sekarang kan saksi CCTV kayaknya sudah cukup ya. Kalau ada kejadian di mana ada CCTV cukup sudah. Di Islam tidak bisa. Ukuran dosa besar 4 orang laki-laki. Seperti itu. Ya, dari sisi itulah makanya ada kisah Bapak Ibu sekalian. Di waktu Sayyid Alawi, Sayyid Abuya Sayyid Alawi ngajar di Masjidil Haram di tahun sekitar 90-an. Sayyid Alawi ngajar di Masjidil Haram, beliau didatangi seseorang. Ya Sayyid, saya mau curhat ya Sayyid. Untungnya orang ini curhatnya waktu itu 4 mata dengan Sayyid Alawi. Ya, kenapa? Saya tadi malam berzina ya Sayyid. Sama Sayyid Alawi dikatakan apa? Maknanya apa? Jangan sampai terdengar oleh hakim. Kalau terdengar hakim, kamu dianggap mengaku, kamu akan dirajam. Nah terus bagaimana? Pakai keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sudah, Allah menutupi aib kamu, Allah nutupi aib kamu. Sejak kamu sadar bahwa kamu salah, kamu tobat. Caranya apa? Ngakui ke Allah pertama, setelah itu merasa menyesal, kemudian setelah itu minta maaf ke Allah, dan yang keempat berjanji untuk tidak mengulangi. Cukup, itu bahasanya Sayyid Alawi, Abuya Sayyid Alawi. Jadi sangat berat Bapak Ibu sekalian. Untungnya waktu itu orang tersebut tidak ngomong ke hakim. Untungnya ngomongnya ke Sayyid Alawi, ke Abuya Sayyid Alawi. Makanya Abuya langsung katakan apa? Memberi isyarat diam. Diam, jangan rame-rame. Kamu kalau kedengaran hakim langsung dirajam saat ini juga. Wes, diam. Terus gimana, saya dosa besar ini Sayyid. Wes, kamu bertobat dengan Muhammad. Nah, ini pernah kita dapatkan cerita tersebut dari guru kita. Makanya jenengan kalau punya kesalahan, selama kesalahan itu jenengan tutupi, Allah akan tutupi juga. Selama jenengan tidak membuka sendiri kesalahan tersebut. Orang kadang buatan dia menyampaikan kesalahannya itu kayak bangga. Biar aku petuk orang iki. Enek wis. Nah, padahal itu dulu tahun 70-an, 60-an disimpan sama Allah, hanya antara orang ini dengan Allah yang tahu. Gak ada orang lain tahu. Dibuka sendiri. Allah tidak pernah membuka aib seseorang, kecuali orang tersebut membuka aibnya sendiri. Makanya jenengan kalau punya kesalahan, kita lah kalau punya kesalahan, punya dosa yang kita lakukan, antara kita dengan Allah simpen Bapak Ibu sekalian, simpen. Jangan sampai kita menyampaikan ke orang lain. Kalau mau ngaku ke siapa? Cukup ngaku ke Allah kalau kita salah. Ngaku ke Allah, menyesal, minta maaf, dan yang terakhir berjanji untuk tidak mengulangi. Ini tata cara taubat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gampang ya? Tapi itu terbatas untuk dosa yang kita lakukan berkaitan dengan Allah saja. Kalau ke manusia harus minta maaf ke orangnya, karena Allah tidak akan mengampuni dosa yang dilakukan kepada manusia lainnya.
Jenengan seumpama nggak ada angin, nggak ada apa, keluar dari sini ngelihat ada temannya lagi duduk santai, ditendang aja kakinya, ya, ditendang begitu aja. Kenapa kamu nendang? Nggak ada kerjaan aja. Nah ini dolim. Terus jenengan habis itu masuk ke masjid, ya Allah saya minta maaf, ya Allah saya salah. Gak akan diampuni oleh Allah kecuali jenengan minta maaf ke orang yang didolimi tadi. Seperti itu. Ya alhamdulillah, begitu ya, bisa dipahami dari sisi ini. Itu poin yang keempat. Dan yang terakhir poin kelima. Aslinya poinnya ada 14 Bapak Ibu sekalian, cuma kita cukupkan dulu untuk 5 karena kemungkinan besar akan kita lanjutkan nanti kajian ini. Kapan? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan masih bisa terus berlanjut. Kalau ada yang mau melanjutkan monggo kerso. Tapi belum saya terjemahkan. Jadi yang keempat begitu, tata cara bertaubatnya di umat sebelumnya yaitu dengan membunuh diri mereka. Untuk umat Nabi Muhammad cukup dengan menyesali dan mengakui perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima ada istilah iftidahu ashabil ma'asi minhum. Iftidah, arti dari iftidah di sini adalah membeberkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seseorang. Ceritanya nyata. Jadi umat atau kaumnya Nabi Musa, kaum Yahudi itu, ketika mereka malam hari melakukan kesalahan, melakukan dosa, contoh, tidak melakukan sholat isya seumpama, gitu, tidak melaksanakan sholat isya di malam harinya. Dia sengaja waktu itu, besok paginya di rumahnya, di pintu rumahnya sudah ada tulisan, orang ini tidak melaksanakan sholat isya tadi malam. Siapa yang nulis? Malaikat. Berarti maknanya apa? Ketika ada kesalahan dilakukan oleh umat Nabi Musa, maka mereka tidak ditutupi oleh Allah kesalahannya. Oleh Allah tidak ditutupi, tapi apa? Disebar, dikasih tahu ke orang lain, bahkan ditulis di depan pintunya. Jadi maaf, kalau ternyata ada kejadian yang lebih parah dari sisi itu, entah dia melakukan dosa apa seumpama di malam harinya, maka ketika bangun tidur, orang-orang yang jadi tetangganya itu akan bisa melihat di pintu rumahnya dosa yang dia lakukan. Nyuri apa ini, nyuri punya siapa, terus jelas semuanya di depan pintunya. Yang nulis siapa? Malaikat. Diutus langsung oleh Allah untuk menuliskan kesalahan dosa mereka yang ditutupi hanya mereka dan Allah yang tahu. Jadi sama Allah langsung dibuka. Alhamdulillah di umat Nabi Muhammad orang yang melakukan dosa hanya antara dia dan Allah saja yang tahu. Allah tidak akan pernah membuka kecuali orang tadi yang akan buka duluan. Dengan tanya ke saya, Ustaz pernah melakukan dosa? Pernah. Apa? Gak akan saya buka. Urusan saya sama Allah gak akan pernah saya buka, karena Allah tidak pernah membuka urusan tersebut. Maka saya juga tidak akan pernah membukanya. Alhasil itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Aneh lah, Allah sudah menjaga, kita sendiri yang ngebuka. Padahal umat sebelumnya gak pengen dibuka, Allah sudah buka duluan. Itulah keistimewaan yang diterima dan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa terus kita jaga keistimewaan tersebut sampai nanti akhir zaman atau sampai hari kiamat. Kenapa bisa dicabut keistimewaan tersebut? Bisa. Kalau kemaksiatan sudah merajalela, sudah tidak ada lagi yang peduli kepada ajaran Nabi Muhammad, maka keistimewaan tersebut akan dicabut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mangga Mas Teguh. Waalaikumsalam. Dosa besar kan selama ini mungkin kita meninggalkannya kesolatan. Sholat itu meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar bukan? Nah, kemudian kalau dibandingkan itu sebesar apa kan? Selama ini kan yang kita tahu dosa besar zina, riba. Itulah antara dua. Kira-kira tinggalin 10 sholat, tinggalin sholat dengan sengaja, dengan zina, riba, hukum, besar mana?
Oke. Berkaitan dengan penjelasan dosa besar, di hadis memang ada penyebutan cuma 7. Tapi tiap hadis salah satunya mesti beda. Di hadis ini 7-nya salah satunya ada sihir. Di hadis yang satu 7 juga, tapi salah satunya bukan sihir. Di sini di hadis yang lain 7 juga, salah satunya bukan itu. Nah, yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut ada seorang imam namanya Imam Zahabi. Imam Zahabi ini mengumpulkan dosa-dosa besar, itu semuanya dijadikan satu kitab khusus sama Imam Zahabi. Ternyata jumlahnya sekitar 72. Jadi dosa besar itu jumlahnya sekitar 72. Itu ada satu kitab khusus Imam Zahabi punya itu. Terjemahannya banyak. Ya, terjemahannya sudah mulai banyak di Indonesia. Judulnya Al-Kabair. Judul kitabnya namanya Al-Kabair. Dulu saya pernah punya. Kayaknya di rumah ada. Cuma belum saya bawa aja. Enggak saya bawa ke sini maksudnya. Ada di rumah di Madura. Nantilah kita coba cek. Kalau memang dibutuhkan, nanti kita bahas satu persatu. Apa kira-kira dosa-dosa besar itu. Cuma kalau dengan pertanyaannya Mas Teguh, apakah meninggalkan sholat dengan sengaja termasuk? Saya pernah baca masuk ke salah satunya dari 72 itu. Selain itu ada satu lagi yang mungkin jarang kita temukan. Bahkan bisa dikatakan ini seringkali dijadikan sebagai apa ya? Istilahnya kalau kata orang Madura lees. Apa Mas? Lees itu Mas? Mas Ali? Ya. Orang lees itu apa istilahnya kalau bahasa Indonesianya? Ngeles. Nah, dijadikan bahasan ngeles sama orang-orang. Kenapa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini banyak mengatakan itu bukan dosa besar, hanya bahasan ya dosa biasalah istilahnya. Padahal itu oleh Imam Zahabi dimasukkan ke kitab tersebut. Ya, termasuk dari salah satu 72 dosa besar, durhaka kepada orang tua. Salah satu hadis atau salah satu dalil yang digunakan oleh Imam Zahabi terkait ini adalah hadisnya Rasulullah ketika beliau naik mimbar beliau mengucapkan amin. Amin. Satu langkah naik lagi, amin. Satu langkah lagi, amin. Akhirnya para sahabat penasaran, ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin 3 kali, gak ada angin, gak ada apa kok ngomong amin. Barusan malaikat Jibril datang ke saya. Malaikat Jibril berdoa suatu doa yang saya amini. Berarti Rasulullah setuju dengan doanya malaikat Jibril. Apa saja itu ya Rasulullah? Pertama, kalau ada orang yang masuk bulan Ramadan sampai selesai Ramadan, dosanya satu pun tidak ada yang diampuni, maka dia orang yang celaka. Rasulullah mengucapkan amin. Nih, kalau masuk Ramadan, keluar selesai Ramadan bulan Syawal nanti, satu pun dosanya tidak ada yang diampuni oleh Allah, maka dia termasuk orang yang celaka. Loh kok bisa tak? Gampangannya begini Bapak Ibu sekalian, menjalankan puasa saja, menjalankan puasa wajib saja, tidak usahlah kita hitungan ibadah yang lain, apalagi boro-boro ke itikaf. Menjalankan puasa saja ini sudah bisa menghapus dosa. Nah, ini sebulan dia tidak satu pun dosanya yang terampuni, berarti poso pun dia tidak ngerjakan. Kebaikan sedikit pun dia juga tidak mengerjakan. Kasarannya kalau kata orang Madura, cek saran. Sargelo ini. Sargelo ini apa ya artinya? Kenemenan nih loh. Ya, terlalu nemen wong ini. Ya, terlalu parah. Kenapa? Allah kasih kesempatan kamu baca istighfar saja. Tidak usah istighfar lah. Senyum ke orang saja. Ya, makanya kita pakai cara 11 kemarin Ibu. Tujuannya nopo? Kita berbuat baik ke orang lain. Berbuat baik di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan pahala kebaikan, dan kebaikan tersebut bisa menghapus keburukan atau menghapus dosa. Cuma senyum itu menghapus dosa. Lah ini masuk Ramadan sampai keluar gak satu pun diampuni. Nemen apa buatan? Makanya ketika malaikat Jibril doa gitu, Rasulullah berdoa amin. Oh, hati-hati nih. Itu doa pertama. Doa kedua, Rasulullah menjawab amin juga ketika malaikat Jibril berdoa apa? Ketika kalau ada seseorang dari umatmu ya masih mendapati kedua orang tuanya hidup, tapi kedua orang tuanya ini tidak bisa menjadi penyebab orang ini diampuni dosanya.
dia juga orang yang celaka. Rasulullah menjawab, amin. Berarti kasarannya nopo? Anak ini sama sekali tidak berbakti ke orang tuanya. Berbuat baik satu kali saja, tidak usah parah-parah. Ngambilkan air pas bapaknya baru pulang atau baru nyantai pulang dari masjid, jenengan ngambilkan air. Cabai pak, mangga pak didaharian. Diminum, niku sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Lah ini ndak sama sekali. Nah, berarti kasarannya nopo? Kenemenan. Terlalu parah orangnya. Nah, ini oleh Rasulullah diamini doanya malaikat Jibril tadi. Dan yang ketiga, man dzukiras muka falam yusalli alaika. Orang yang disebutkan di depannya namanya Rasulullah tapi tidak mau mengucapkan sholawat. Bukan karena tidak sengaja atau lupa, tapi karena tidak suka untuk membaca sholawat. Nah, ini orang celaka ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril Rasulullah langsung mengamini. Amin. Seperti itu. 3 ya. Makanya kasusnya begitu Mas Agung. Kalau untuk yang jenengan tanyakan, itu saya pernah lihat, termasuk salah satunya di dalam kumpulan kitab dosa-dosa besar yang dikumpulkan oleh Imam Ad-Dhahabi. Kalau lebih tinggi lagi Mas Agung, orang tadi menganggap sholat itu tidak wajib. Sholat 5 waktu itu gak wajib. Dengan keyakinan gak hanya omongan mulut saja, maka orang tersebut sudah masuk pada hitungan murtad dari Islam. Ini kesepakatan para ulama. Makanya kita harus berhati-hati berkaitan dengan mulut. Guyon boleh guyon, tapi hati-hati, takutnya guyonan kita tidak disuka oleh Allah. Ini seperti ini ya. Seperti apa ya Mas Teguh? Nah, mungkin dirasa cukup atau ada lagi? Oke, kita cukupkan. Jazakumullah atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam ucapan atau penyampaian. Ya, kita akhirul kalam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok masih puasa? Masih niat puasa ya? Alhamdulillah. Ya, enggak. Besok ya?